Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Rahmat Desirang di channel Pangeran Cahaya. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku yang setia mengikuti daripada channel kita. Konten kali ini kita akan membahas tentang kesalahpahaman baik di kalangan syariat maupun hakikat tentang paham takdir bisa berubah. Ada yang berkata takdir bisa berubah. Kita pahamkan sedikit. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah. Ibarat pena itu ditulis di dalam kertas, itu diangkat, dikunci, digembok, dan tidak akan pernah berubah. Itu perumpamannya. Karena ketika takdir itu bisa berubah, Allah itu maha lemah karena tidak bisa konsisten dan sebagainya. Ketika orang berkata keyakinan bahwa takdir itu bisa berubah, orang itu menghina Allah. Orang itu menghina Tuhan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mentakdirkan sesuatu tidak akan berubah. Seperti kita ini berubah-berubah. Tadinya istri mau 1 jadi 2, 2 kurang jadi 3, berubah-berubah kita ini. Kalau Allah tidak. Nah, kenapa ada orang yang mengatakan takdir bisa berubah? Karena terbaginya 2 faham. Takdir mubram dan takdir mu'allak. Kalau takdir mubram itu takdir yang betul-betul sudah dipastikan, tidak bisa berubah. Kemudian takdir mu'allak, orang-orang sebagian ustadz-ustadz kita mengatakan takdir mu'allak adalah takdir yang bisa dirubah, takdir mubram yang tidak bisa berubah. Kalau orang hakikat, takdir mubram tidak bisa berubah, takdir mu'allak juga itu tidak bisa berubah. Kenapa bisa begitu? Perhatikan, takdir mubram ini sudah ditentukan. Misal umur kita 60 tahun, jodoh kita satu ini, anak kita begini, sudah pas ya takdir mubram. Kalau takdir mu'allak itu bukan takdir bisa berubah. Ibarat begini, misal nanti sore jam 4 itu saya mau pergi bersilaturahmi. Kalau bersilaturahmi umurnya panjang sampai 60. Kalau nanti sore jam 4 itu saya tidak bersilaturahmi, umurnya tetap 40 tahun misal gitu. Kemudian kalau jam 4 sore itu saya tertidur, berarti saya tidak dapat rezeki dan sebagainya. Ini jadi takdir mu'allak ini bukan takdir bisa berubah, tapi takdir mu'allak ini adalah catatan para malaikat. Jadi catatan para malaikat yang dibawa oleh malaikat itu sebagai pilihan di sini. Jadi sebagai pilihan untuk manusianya itu. Kelihatannya dia memilih nomor 1, akan tetapi di sini sudah tertulis nomor 1. Dia memilih 60 tahun hidupnya dengan bersilaturahim. Dengan bersilaturahim umurnya sampai 60. Yang nomor 2 dengan tidak bersilaturahim umurnya cuma 40. Tapi di sini sudah tertulis 60. Meskipun pun misal ganti orang lagi, di sini tertulis 40 tahun, ya. Tapi di takdir mu'allak ini catatan para malaikat itu banyak. Kelihatannya orang ini memilih, tapi di sini sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Akan tetapi jangan kita juga mengatakan bahwa semua sudah ditakdirkan, neraka, surga, pekerjaan, rezeki, kemudian kita sengaja tidak ngapa-ngapain. Ini juga tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah gitu. Beda kalau tingkatan
waliullah yang tajrid seperti Nabi Khadir, wali-wali lain itu tidak butuh asbab lagi, sebab akibat. Kalau kita ini masih butuh uang dan sebagainya, itu dengan bekerja. Kalau makom tajrid itu sudah tidak. Tapi jangan dipaksa-paksa ke sana, biar berjalan saja. Jadi sejatinya itu tidak bisa berubah. Kelihatannya berubah. Takdir muallak itu kelihatannya kita memilih, ya toh. Akan tetapi di sini sudah tercantum, tidak bisa berubah. Di sini kelihatannya banyak bagian-bagiannya. Banyak sekali di sini. Ada beberapa di situ. Misal jam 7 pagi besok itu udah beberapa cabang itu. Jadi jalur-jalur itu banyak. Nah, setiap manusia begitu. Tapi jalur ini yang 1 sampai 9 misal ini beberapa jalur itu sudah ada di sini. Yang ditulis pakai pena, ini umpama, perumpamaan, terus dikunci, tidak bisa lagi dibuka. Jadi begitu, tidak akan berubah begitu aja sampai seterusnya. Kalau dia mengatakan bahwa ada yang mengatakan kita sendiri yang menulisnya, itu berarti kamu Mu'tazilah. Nah, itu Qadariyah. Nah, kalau Jabariyah itu tadi yang pasrah saja tidak ngapa-ngapain. Nah, jadi kita Ahlussunnah itu ada ikhtiar, ada usaha. Jadi doa, usaha, tawakal. Seperti itu. Itulah pelurusan. Karena kenapa? Ketika kita bermasalah di rukun iman yang ke-6 ini, iman kita cacat. Iman kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar ini ketetapan yang sudah pasti. Tidak bisa diacak-acak. Toh secara hakikat, secara marifat juga kita sudah belajar ya. Bahwa segala apa yang ada di dunia ini, di semesta, insan dan semuanya, itu adalah perbuatan wujud Allah. Itu perbuatan Allah semuanya. Tidak ada satu perbuatan itu. Merasa aja kita ini. La maujud bihaqqi illallah. Maka perbaiki lagi tauhid kita ini. Keimanan kita ini. Rukun iman itu diperbaiki. Rukun iman itu bukan hanya disebut, kemudian diyakini dalam hati. Itu masih tingkatan syariat, masih tingkatan orang-orang awam. Naik lagi level, syahadat pun juga ada tingkatan awam, ada tingkatan khusus, khawas, ada tingkatan khususul khawas. Begitupun juga sholat, ada sholatnya orang awam, ada sholatnya orang khusus, ada juga sholatnya orang khususul khawas. Begitu juga zakat, haji, puasa, semuanya. Tauhid juga begitu. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita ini gagal paham dalam keyakinan kita. Oke, saudaraku, saya sudah jawab pertanyaannya. Mohon maaf jika banyak salah. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.